Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhadi Pramono, NIM 12402173277 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan PPL Gelombang 2 IAIN Tulungagung yang berjudul Strategi dalam mengurangi kredit macet pada anggota prakoperasi Desa Tunggulsari. Yang pertama, ada dasar pemikiran. Di era digital pada zaman modern ini, lembaga perekonomian sangatlah berperan dalam mendukung jalannya kehidupan perekonomian masyarakat yang ada di suatu desa. Dalam hal demikian, salah satu bentuk dari lembaga perekonomian yang ada di desa adalah koperasi desa. Dan koperasi desa itu merupakan lembaga non-bank yang dibentuk untuk mengelola dana yang dihimpun dari anggota. Prakoperasi Sejahtera merupakan salah satu lembaga perekonomian yang berada di Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Prakoperasi Sejahtera berdiri pada tahun 1990 dan sekarang telah berusia kurang lebih 21 tahun dan masih belum memiliki badan hukum sendiri. Prakoperasi Sejahtera diketuai oleh salah satu perangkat Desa Tunggulsari yang bernama Ibu Bastomin yang berkedudukan di bawah kepemimpinan dari Kepala Desa Tunggulsari yang bernama Bapak Didi Kirnotoyati. Lokasi Prakoperasi Sejahtera berada di Balai Desa Tunggulsari yang beralamatkan pada Jalan Melati nomor 4 Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang pelaksanaannya pada setiap tanggal 5 sampai 10 dalam satu bulan pada waktu sore hari atau jam 4. Prakoperasi Sejahtera bergerak pada bidang simpan pinjam dengan programnya yaitu KUR atau Kredit Usaha Rakyat, di mana sebagian besar dari anggota Prakoperasi Sejahtera yang berjumlahkan 80 anggota yang merupakan mata pencarian sebagai berwirausaha sendiri. Para anggota dari Koperasi Sejahtera merasa sangat terbantu sekali dengan adanya pemberian pinjaman dari lembaga perekonomian dari pemerintah desa yang melalui lembaga perekonomian Prakoperasi Sejahtera. Yang selanjutnya ada di profil lembaga ada visi dan misi Prakoperasi Sejahtera. Visi dari Prakoperasi Sejahtera yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran anggota Prakoperasi Sejahtera dan masyarakat Desa Tunggulsari. Selanjutnya ada misi. Yang pertama ada meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tunggulsari, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan kesejahteraan anggota, dan mewujudkan masyarakat yang terampil. Selanjutnya pada profil lembaga ada tujuan dari Prakoperasi Sejahtera, yaitu bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat Desa Tunggulsari. Selanjutnya ada fungsi Prakoperasi Sejahtera, yaitu penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat pada pembangunan. Yang kedua ada peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pada anggota dan masyarakat Desa Tunggulsari. Yang ketiga penyusun perencanaan dan pengembangan ekonomi masyarakat Desa Tunggulsari. Dan yang terakhir penumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa partisipasi dari masyarakat. Yang selanjutnya di profil lembaga ada pelaksanaan PPL. Pelaksanaan PPL ini sangat unik dan menarik dan tidak sesuai dengan PPL pada sebelumnya, dikarenakan pada saat ini ada wabah pandemi COVID-19 yang menyebabkan untuk mahasiswa IAIN Tulungagung yang melaksanakan kegiatan PPL-nya secara daring dari rumah atau di desa masing-masing. PPL Gelombang 2 ini dilaksanakan selama 31 hari, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2020 hingga tanggal 31 Agustus 2020 di Lembaga Perekonomian Prakoperasi Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Yang selanjutnya pada pelaksanaan praktik ada permasalahan di lapangan. Dalam melakukan pengelolaan pada suatu lembaga perekonomian yang ada di desa tentunya membutuhkan suatu manajemen yang baik supaya lembaga yang dikelola mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dan semakin maju. Ada beberapa masalah yang dialami oleh lembaga Prakoperasi Sejahtera Desa Tunggulsari. Yang pertama disebabkan oleh minimnya pengalaman pada pengelolaan
oleh pengurus Prakoperasi Sejahtera dan ketidakdisiplinan pada anggota Prakoperasi Sejahtera. Di antaranya adalah dari anggota Prakoperasi Sejahtera, banyak yang melakukan ketidakdisiplinan seperti kredit macet dan melakukan pinjaman dalam satu rumah, ada yang sampai 4-5 orang, sehingga pada hari pengangsuran banyak yang telat untuk membayar angsuran hingga menunggak atau menyebabkan kredit macet, sehingga menyebabkan Prakoperasi Sejahtera sempat mengalami vakum. Selanjutnya, dari pihak pengurus tidak ada ketegasan dalam proses penagihan angsuran dan yang menyebabkan banyak anggota Prakoperasi Sejahtera yang menunggak atas tagihannya atau kredit macet. Yang selanjutnya, pada pelaksanaan praktik ada tanggapan dari pihak lembaga praktik. Di sini Prakoperasi Sejahtera mulai melakukan pembenahan pada permasalahan yang menyebabkan ketika Prakoperasi Sejahtera mengalami vakum dan mulai mencari solusi terbaik terkait permasalahan yang ada tersebut, supaya kedepannya Prakoperasi Sejahtera bisa lebih maju dan berkembang. Pihak lembaga Prakoperasi Sejahtera berencana membuat beberapa kebijakan, di antaranya adalah meningkatkan proses pelayanan seperti mendatangi secara langsung ke rumah anggota yang melakukan penunggakan atau kredit macet, membatasi jumlah anggota pada setiap rumah hanya diperbolehkan menggunakan satu nama saja. Dan yang selanjutnya menggunakan jaminan. Jaminan ini adalah berupa BPKB dan jaminan usaha bagi anggota untuk persyaratan yang meminjam di Prakoperasi Sejahtera Desa Tunggusari. Yang selanjutnya di bagian ini ada bagian struktur organisasi di Prakoperasi Sejahtera Desa Tunggusari. Yang pertama ada ketua di posisi atas, yaitu diketahui oleh Ibu Bastomin. Yang di bawahnya ada sekretaris dan bendara. Sekretarisnya yaitu bernama Ibu Tuti Irnawati dan bendaranya bernama Ibu Anti Murtiana. Dan anggotanya berjumlahkan 80 orang. Dan selanjutnya ada pembahasan. Di pembahasan terdapat landasan teori. Di sini saya menggunakan 2 landasan teori. Yang pertama ada koperasi. Di koperasi, sejak diproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, maka timbul semangat baru yang menggerakkan koperasi. Koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat di dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 Undang-Undang 1945 merupakan pasal yang sangat penting karena pasal ini menjadi landasan yang pangkal tolak bagi pembangunan ekonomi. Yang kedua ada teori kredit. Istilah kredit dari bahasa Latin yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar kredit adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit di masa mendatang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Yang selanjutnya ada temuan hasil studi. Di sini saya menggunakan 5W1H untuk mempermudah isi laporan. Yang pertama ada apa yang dipermasalahkan. Di sini kasus yang terakhir yang ditemui di PPL ini adalah masih minimnya pengalaman dari pengurus pada pengelolaan sehingga masih banyak ditemui ketidakdisiplinan oleh para anggota Prakoperasi Sejahtera dalam hal ketidaktegasan seperti hal penagihan secara langsung oleh para pengurus Prakoperasi Sejahtera yang menyebabkan proses pengangsuran menunggak atau kredit macet. Yang kedua ada permasalahan banyak anggota yang terdaftar di anggota Prakoperasi Sejahtera berkisar 4-5 orang dalam setiap rumah yang sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Dengan adanya ini menyebabkan adanya keberatan dalam proses pengangsuran pada setiap bulannya dan menyebabkan menunggak atau kredit macet. Yang selanjutnya ada masalah tidak ada jaminan khusus yang digunakan dalam persyaratan untuk meminjam di Prakoperasi Sejahtera yang berakibat dapat disalahgunakan oleh anggota seperti ketidakdisiplinan atau tidak tertib dalam proses pengangsuran.
yang menyebabkan proses penunggakan atau kredit macet. Di sini pada permasalahan yang ada, Prakopi Sejahtera menyebabkan lembaga tersebut mengalami sempat vakum dan berhenti, yang walaupun lembaga tersebut sudah berdiri lama. Yang selanjutnya ada siapa yang terkait. Yang terkait pada temuan studi ini adalah seluruh pengelola lembaga Prakoperasi Sejahtera, anggota, dan penulis sebagai mahasiswa yang melakukan praktik pengalaman lapangan di lembaga Prakoperasi Sejahtera di Satunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Dan di mana kejadian ini dilakukan di tempat lembaga Balai Desa Tunggulsari atau di Prakoperasi Sejahtera di Satunggulsari yang beralamatkan Jalan Melati nomor 4 di Satunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Dan kapan pelaksanaannya? Studi ini dilaksanakan ketika PPL gelombang 2 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Praktik pengalaman lapangan berlangsung pada tanggal 1 sampai 31 Agustus 2020. Dan mengapa permasalahan terjadi? Permasalahan ini muncul karena minimnya pengalaman pengelolaan dan ketidakdisiplinan dari para anggota yang menyebabkan lembaga tersebut pernah mengalami vakum atau berhenti dalam hal memperbaiki kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh pengelola atau Koperasi Sejahtera. Dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di sini, yang perlu diperhatikan oleh pengelola atau pengurus dalam mengurangi kredit macet adalah yang pertama, melakukan adanya berbagai strategi yang diharapkan mampu untuk mengurangi yang dinamakan kredit macet. Dan dengan adanya jaminan, tentunya semakin menambah kedisiplinan oleh para anggota Prakoperasi Sejahtera. Seperti halnya jaminan usaha dan jaminan BPKB. Tentunya di sini masyarakat yang ingin bergabung pada anggota Koperasi Sejahtera haruslah sudah bermodal awal, minimal harus mempunyai usaha kecil-kecilan sendiri dan sudah memiliki jaminan tentunya seperti adanya BPKB. Dan dengan adanya jaminan BPKB dan usaha diharapkan mampu untuk meningkatkan kedisiplinan dari para anggota Koperasi Sejahtera di Satunggulsari. Nah, demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian laporan materi, saya mohon maaf. Dan di sini saya selanjutnya ada slide tentang pelaksanaan PPL gelombang 2 di Lembaga Perekonomian Prakoperasi Desa Tunggulsari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.